Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 6 SD semester 1. Keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pada masa kanak-kanak dan remaja. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman wa razuqni fahman. Amin. Ibu Nabi Muhammad SAW yaitu Aminah adalah seorang istri yang setia kepada suaminya. Meskipun suaminya Abdullah sudah meninggal dunia, dia rajin berziarah ke makam suaminya. Suatu saat dia mengajak Nabi Muhammad SAW untuk mengunjungi makam ayahnya, yang selama ini hanya Nabi Muhammad SAW dengar dari cerita ibunya. Saat itulah pertama kali Nabi Muhammad SAW benar-benar merasakan sebagai seorang yatim. Suatu hari dalam perjalanan pulang dari ziarah makam suaminya, ketika sampai di desa Abwa, ibu Nabi Muhammad SAW, Aminah, jatuh sakit. Dan kemudian meninggal dunia. Lalu Aminah dimakamkan di desa Abwa juga. Nabi Muhammad SAW pun menjadi seorang yatim piatu. Lalu Nabi Muhammad SAW diajak pulang oleh Ummu Aiman dengan hati yang amat pilu, karena telah ditinggal pergi oleh kedua orang tua untuk selamanya.
Waktu itu usia Nabi Muhammad SAW 6 tahun. Kesedihan ini dirasakan oleh seluruh keluarga Nabi Muhammad SAW, termasuk sang kakek Abdul Muthalib. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya dengan penuh kasih sayang. Saat diasuh oleh kakeknya, kesedihan Nabi Muhammad SAW pun berangsur-angsur hilang karena kakeknya sangat menyayanginya. Akan tetapi keadaan yang demikian tidak berlangsung lama. Kakeknya Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Paman Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang yang sering berdagang dari satu kota ke kota lainnya. Keluarga tersebut tidak begitu kaya, namun bersyukur bahwa Abu Thalib juga sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Dia memiliki beberapa anak, namun dia tidak membeda-bedakan antara anak dan keponakannya tersebut. Perilaku Nabi Muhammad SAW yang selalu hormat dan sopan, tutur bahasanya yang halus, semakin menambah cintanya Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW seorang anak yang jujur, cerdas, dan bertanggung jawab setiap diberikan tugas oleh pamannya. Pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, diajak oleh pamannya berdagang ke negeri Syam. Setelah sampai di Syam, mereka singgah di kota Bashrah. Di sana mereka bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bukhairah. Pendeta tersebut menyarankan kepada Abu Thalib
untuk segera membawa pulang Nabi Muhammad SAW dan tidak meneruskan perjalanan berdagangnya ke Syam. Setelah pendeta tersebut bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW, dia melihat tanda-tanda kenabian di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Abu Thalib segera kembali ke Makkah. Beliau sangat merahasiakan berita ini dan sangat berhati-hati, khawatir diketahui oleh orang-orang Yahudi. Pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 15 tahun, telah mengikuti perang Fijar atau Harbul Fijar, yaitu perang kesucian. Perang itu terjadi antara suku Quraisy dan suku Qais yang disebabkan oleh persoalan keturunan dan kebangsawanan yang masing-masing merasa lebih tinggi. Dalam perang tersebut, Nabi Muhammad SAW membantu pamannya Zubair menyiapkan peralatan perang. Pada masa remaja, Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas, tangkas, jujur, dan tutur bahasanya halus. Nabi Muhammad SAW kelihatan sangat berbeda dengan anak-anak sebayanya pada saat itu. Dia juga tidak suka berjudi dan minum minuman keras. Setiap orang yang bergaul dengannya akan terkesan bahwa Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan anak-anak yang lain. Sekian materi kita kali ini. Nanti akan kita lanjutkan dengan Nabi Muhammad pada saat menjadi pemuda, yaitu pengalaman beliau saat berdagang yang diajarkan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Sekarang mari kita akhiri materi kali ini dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.